Nah, kalau sudah tidak sudah selesai prosesnya dengan hasil tidak dilanjutkan, ya sudah, move on aja. Jangan kita masih kepo dengan dia. Itu nanti fitnah, hati kita kotor dan kualitas iman kita akan turun. Masih ingat nggak sabda Nabi SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda kebaikan agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, yang nggak bermanfaat. Ketika proses berakhir dengan hasil tidak, maka kita nggak punya alasan syar'i untuk ngepoin dia, gitu loh. Apa alasan syar'i kita ngepoin si A, si B, si C? Sedangkan kita banyak PR, kita banyak urusan, kita banyak kewajiban, kita banyak tugas dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masih banyak yang belum kita kerjakan. Buat apa kepoin orang? Baik dia maupun yang lain, gitu loh. Itu akhirnya kita sibuk ke hal yang bukan urusan kita, dan itu menunjukkan kualitas agama kita tidak baik, menurun, tidak baik atau menurun. Itu poin yang kedua. Kembali lagi kita ulang sedikit, apabila kita sudah berjuang, berikhtiar semaksimal mungkin, dan di dalamnya bahkan di garda depannya ada doa, ada istikharah, ada permintaan kepada Allah, lalu tidak berjalan, berhenti, tidak lanjut ke pelaminan, maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita dengan cara seperti itu. Itu cara Allah menjawab permintaan kita, dan itu menunjukkan bahwa itu bukan pernikahan yang baik buat kita. Beliau bukan yang terbaik buat kita. Namun bukan berarti beliau buruk, gitu loh. Bukan berarti beliau buruk dan dicurigai punya skandal yang kita nggak tahu, gitu loh. Punya sisi lain, gitu loh, yang kita nggak ngerti, lalu kita penasaran, cek sebenarnya ada apa sih dengan dia. Nggak harus begitu, hadirin. Bisa jadi dia adalah orang yang soleh, atau dia orang yang solehah, tergantung ini di sudut pandang laki-laki atau perempuan. Jadi dia nggak punya isu tentang kesolehan, tentang akhlaknya, tentang ibadah, enggak. Tapi bukan yang terbaik aja buat kita. Dan berarti saya nggak baik, Ustaz? Bukan juga demikian. Bisa jadi dia baik, kita baik. Tapi apakah dua orang baik kalau disatukan bisa positif, atau sebaliknya bisa jadi kontraproduktif? Apakah dua orang baik kalau disatukan bisa produktif? Belum tentu. Kurang baik apa Zainab dengan Zaid, hadirin? Dua sosok itu sama-sama kesayangan Nabi SAW, tapi akhirnya bercerai. Mereka menikah dalam kondisi dua-duanya orang-orang yang spesial. Mereka mengakhiri pernikahan mereka dengan status sama-sama spesial. Tapi memang bukan yang terbaik untuk masing-masing pihak. Jadi jangan berpikir, hati-hati syaitan bermain. Akhirnya kita kepoin orang, kita suudzon sama orang, kita buruk sangka sama orang. Enggak. Cuman dia bukan yang terbaik buat kita aja. Tapi kan dia soleh, ya. Tapi bisa jadi Allah siapkan yang lebih soleh buat kita. Otomatis dia bukan yang terbaik, karena ada yang lebih baik lagi, gitu aja. Atau dia baik tapi nggak cocok sama kita, karakternya nggak dapat. Nanti ada Allah akan Allah siapkan laki-laki yang baiknya sama dan lebih masuk, lebih ngerti dengan karakter kita.